Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat memulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini Bapak belum meminta kalian untuk mengumpulkan tugas pekan lalu ya, yang tugas PKWU. Jadi mari sama-sama disaksikan dulu apa yang Bapak minta. Nanti kita pelajari bersama ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita lihat materi kita di bab terakhir ini ya, di bab terakhir ini tentang pengolahan. Oke, peta materinya kita akan bicara soal wirausaha produk pengolahan makanan awetan hewani ya. Kalau kemarin dari yang nabati, ya ini hewani ya. Kita lihat-lihat buku kita dulu. Buku ini sebenarnya sudah kalian terima, jadi kita sama-sama ngecek bukunya sebelum nanti kita jabarkan lebih lanjut di penjelasan saya di pekan-pekan mendatang. Tapi karena pekan mendatang itu kita tidak akan belajar PKWU lagi, jadi ini adalah pengantar untuk materi terakhir kita. Untuk minggu ini, untuk pembelajaran minggu ini, Bapak masih menunggu tugas pembuatan video atas budidaya tanaman hias yang kemarin ya. Tapi kita sama-sama sekarang lihat dulu buku ini, nanti ada petunjuk lagi apa yang harus kalian lakukan ya. Kita lihat ya materi ini, nanti kita sampai ke konsinyasi makanan awetan dan sebagainya. Ini adalah materi bab 4 ya, materi pembelajaran terakhir di semester ini, dan mungkin akan lebih khusus kita lanjutkan setelah libur lebaran nanti. Tapi untuk hari ini kita ada waktu di akhir April ini, mari sama-sama kita mempelajari apa yang harus kita lakukan dalam materi ini ya. Kita akan berusaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani ya. Jenis usaha makan awetan dari bahan hewani ini disesuaikan dengan ketersediaan yang ada ya, sumber daya alam yang ada di daerahmu masing-masing, sehingga bisa berbahan baku ya yang memungkinkan lah buat kamu nanti ya. Nah, kita lihat buku ini menawarkan apa untuk kita lakukan ya. Nah, di sini menjelaskan tentang makanan hewani yang ada dan sudah berkembang di sekitar kita ya. Makanan hewani yang awetan hewani yang ada di sekitar kita tuh banyak ya, bisa kita lihat ya. Misalnya susu, lalu juga daging ya, dan olahan-olahannya ya, jadi bakso dan sebagainya ya. Ada yang pengolahan, ada juga di ujung masalah distribusi dan pemasaran ya. Ada yang bergerak di bidang pengolahan, ada yang bergerak di bidang ada juga yang berkegiatan di bidang distribusi atau pemasaran. Jadi masalah tentang hewan ini dijadikan bahan makanan sungguh sangat banyak menyerap dan membuat manusia di sekitarnya menjadi bergantung pada materi ini ya, masalah ini ya. Maka kita lihat ya, sistem pengolahan makanan awetan dari hewan. Berdasarkan kadar airnya dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Ingat ya, produk makanan dapat dikelompokkan menjadi makanan jadi dan setengah jadi. Kalau makanan jadi kalian udah tahu ya, yang udah langsung siap makan. Kalau yang nggak jadi ya, nanti kalian bahan makanan itu bila dibeli oleh konsumen harus diolah dulu untuk bisa jadi makanan yang bisa dikonsumsi gitu ya. Ada masalah yang terutama adalah pengolahan dan pengemasannya ya. Awetan baik makanan atau minuman diproduksi di suatu daerah merupakan identitas daerah tersebut. Nah, kalau kita punya kekhasan, maka kita punya diferensiasi atau perbedaan dengan daerah lain ya. Jadi bisa untuk ciri khas ya, maka itu yang harus kita pikirkan. Kalau di daerah Depok sebenarnya dikenal dengan kota belimbing ya, tapi saya juga bingung
Karena masalah belimbing juga tidak terlalu jadi sebuah kekhasan di daerah ya, terutama ya, belum terlalu tampak gitu ya. Oke, kita lihat pengolahan teknologi ini adalah sistem untuk pengolahan makanan hewetan dari bahan hewani. Pertama-tama kita harus pikirkan tentang pengolahannya. Pengolahan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ya. Dilakukan dengan proses yaitu pengawetan dengan suhu tinggi, bisa juga pengawetan dengan suhu rendah, atau dibekukan. Kalau pengawetan dengan suhu tinggi itu misalnya dikeringin ya, kayak modelnya ikan asin gitu ya, keringin malah bisa jadi makanan. Ada juga diawetkan, dibekukan. Lalu ada dengan iradiasi pakai gelombang elektromagnetik, membasmi mikroba dan organisme. Ini perlu kita ketahui juga. Pengawetan dengan bahan kimia, ada juga ya dengan bahan kimia tertentu. Kita di buku kita diajak untuk memikirkan juga masalah nih, satu pengolahan, yang kedua pengawetan kayaknya ya, karena ini langsung nomor 3 nih, pengemasan ya. Lalu pengemasan nomor 2 harusnya, makanan berfungsi agar menjaga produk tetap higienis ya. Kalau dikemas dengan baik maka kan akan pertama bisa tahan lama, juga bisa membuat orang lain percaya ya, atau menarik buat orang lain ya. Tapi yang terpenting adalah kemasan harus dapat melindungi isi, menjadi media penandaan, bisa dikenal, mudah dibuka dan ditutup kembali. Kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri. Bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan ya. Nah, kemudian juga punya nama produk ya, supaya kamu tahu merek dagang kamu sendiri ya. Ini perlu kita pikirkan juga, tanggal kadaluarsa dan sebagainya ya. Tapi itu mungkin yang terutama untuk industri besar. Kalau untuk industri kecil atau industri rumah tangga biasanya belum dilakukan pengawetan yang terlalu lama ya. Biasanya diawetkan dengan cara dibekukan dalam waktu tertentu ya, mungkin dalam waktu 1 minggu 2 minggu ya, kayak gitu ya. Kalau misalnya kita ada industri rumah tangga mengolahkan misalnya bakso dan sebagainya ya. Lalu ada perhitungan harga mahal. Nah, ini kita kalau untuk pemasaran ini kita harus biasa ya, harus memperhitungkan harga jual ya, harga jual berdasarkan hal-hal yang kita pikirkan ya. Ya, misalnya pendekatan permintaan dan penawaran ya. Kalau barangnya banyak, permintaannya banyak ya bisa murah. Yang terbaik adalah permintaannya banyak, barangnya terbatas, bisa menimbulkan harga yang tinggi ya. Juga ada pendekatan biaya ya. Cara menghitungnya adalah biayanya berdasarkan biaya produksi, nanti kita pikirkan. Lalu ada pendekatan pasar, yaitu menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan situasi, kondisi politik, persaingan, sosial budaya dan lain-lain. Ini harga pokok penjualan. Seperti biasa kita harus memikirkan jangan sampai produk yang kita buat nantinya malah malah merugikan kita ya. Lalu pemasaran langsung makanan awetan dari bahan hewani. Lihat, pertama produknya kita harus tahu, kita punya produk dulu, apa yang mau kita jual. Lalu pikirkan harganya dan tempat juga untuk di mana kita melakukan penjualan. Dan ada yang namanya promosi ya. Promotionnya bisa dilakukan bagaimana? Apa dengan mengiklankan, memberi kabar, apa jual diiklankan lewat media sosial dan sebagainya. Ini perlu kita pikirkan ya. Ini berbagai macam saluran untuk penjualan ya. Ada tatap muka,
surat langsung, katalog, telemarketing, TV dan media, pakai kios, pakai saluran online dan sebagainya ya. Kalau media promosi yang digunakan untuk pemasaran produk khas daerah diantaranya dilakukan pertemuan rutin, misalnya ada acara di RT RW gitu ya, atau di misalnya ada pasar kaget di daerahmu gitu ya, yang rutin tiap bulan atau tiap minggu sekali. Lalu ada pameran atau bazar, bisa juga melalui media sosial ya. Lalu merumuskan hasil kegiatan usaha untuk makanan hewani ya. Kita merumuskan untuk pengolahan ini ya. Oke, buku kamu menawarkan cara tentang pengolahan makanan secara hewani. Ya, berarti kamu bisa memikirkan kira-kira apa yang akan kamu lakukan di waktu-waktu selanjutnya. Nanti kalau kamu dapat tugas tentang ini ya, mungkin membuat presentasi tentang bahan masakan atau bahan awetan, bahan hewani awetan ya. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan dan bagaimana kemasannya, kamu mulai pikir-pikirkan dari sekarang supaya nanti kamu dapat melakukan prakteknya kalau nanti Bapak minta. Tapi pembelajaran tentang ini prakteknya akan Bapak mintakan nanti setelah kita Lebaran ya, segera setelah Idul Fitri, maaf. Jadi sekarang tugasmu setelah kita sama-sama udah lihat bukunya, berarti kita udah belajar materi apa yang akan kita lihat-lihat di bab 4 ini. Ya cukup diingat-ingat yang tadi kita lihat-lihat sama-sama, berarti kita nggak lagi kosong banget tentang materi di bab 4 ini. Kita tahu apa kita lakukan. Jadi silakan absen aja di kolom komentar seperti biasa, nama dan kelasmu. Lalu siap-siap untuk memikirkan ide membuat bahan makanan awetan dari bahan hewani yang akan kamu siapkan bila saatnya nanti Bapak akan mintakan jadi tugas gitu ya. Nah, untuk setelah absen ini Bapak menekankan kembali tugas yang minggu lalu ya, yang dokumentasi pembudidayaan tanaman hias dan prosesnya ya. Jadi silakan disiapkan videonya, kalau udah jadi nanti dikumpulkan setelah Lebaran ya. Itu aja dari Bapak untuk hari ini. Atas perhatiannya, kita sudah belajar tentang materi bab 4, jadi kita nggak ngeblank banget tentang materi bab 4 tentang pengolahan makanan awetan dari bahan hewan ini. Yaudah, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih sudah melakukan pembelajaran. Bagi yang belum, tugas-tugas yang kemarin tolong diselesaikan ya. Tugasnya selain yang video, masih ada yang belum mengumpulkan LKS untuk kewirausahaan. Bahasa Indonesia juga ada LKS yang harus dilakukan dan belum diselesaikan untuk kelas 10. Demikian permintaan Bapak atas pembelajaran hari ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang.